Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anton Hilmansyah, calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Sukabumi dari SMA Negeri 1 Simpenan. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya Bapak Mahmudin selaku guru sejarah di SMA Negeri 1 Simpenan. Pada kegiatan kali ini saya akan melakukan tugas aksi nyata modul 3 terkait coaching untuk supervisi akademik. Nah, pada kegiatan awal ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan saya Bapak Mahmudin. Assalamualaikum Pak Mahmud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya alhamdulillah baik Pak Anton. Gimana Pak Anton kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak Mahmud. Ya. Semoga ya di musim hujan ini kita bisa selalu menjaga kesehatan kita sehingga bisa hadir setiap hari di sekolah tercinta ini. Amin. Baik Pak Mahmud, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebagai rangkaian ataupun salah satu tahapan yang harus kita lakukan untuk melakukan coaching ataupun melakukan supervisi akademik. Di mana dalam percakapan pra-observasi ini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Mahmud. Boleh ya Pak Mahmud? Boleh. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, tujuan dari supervisi akademik ini kan untuk proses perbaikan dalam proses pembelajaran kita ke depannya ya, Pak Mahmud. Dengan supervisi akademik, nanti kita bisa tahu nih kelebihan dan kekurangan apa dalam proses pembelajaran kita di kelas. Untuk pertanyaan pertama nih Pak Mahmud, dalam proses pembelajaran nanti, tujuan apa yang Pak Mahmud targetkan kepada peserta didik Pak Mahmud? Tujuan pertama yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran ini yaitu menganalisis keterkaitan antara perjuangan diplomasi dan pertempuran fisik sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, diantaranya menganalisis strategi yang digunakan bangsa Indonesia agar memperoleh pengakuan kemerdekaan RI baik secara de facto maupun secara de jure dari dunia internasional atau PBB. Gitu. Jadi dua tujuan utama itu ya yang Pak Mahmud nanti harapkan bisa dicapai oleh anak didik. Sedangkan materi intinya itu tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian materi yang saya bahas di sini tentang perjanjian Linggarjati. Oh, oke. Siap, Pak Mahmud. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak Mahmud, mengenai area pengembangan apa nih yang Pak Mahmud targetkan dalam proses pembelajaran nanti, lebih khususnya gitu. Ya. Yang saya targetkan di sini diantaranya ada aspek pengetahuan, yang kedua ada aspek keterampilan. Ya, Pengetahuan itu sendiri apa Pak Mahmud? aspek pengetahuannya di sini diantaranya siswa mampu memahami terkait materi yang disampaikan tentang perjanjian Linggarjati itu. Ya. Kemudian yang kedua ada aspek keterampilannya, siswa mampu menganalisis strategi dan permasalahan yang terkait bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi strategi yang digunakan oleh bangsa Indonesia untuk melawan para penjajah itu seperti apa? Kan tadi dijelaskan ada yang melalui diplomasi, perjanjian atau perundingan. Yang kedua ada yang dilakukan secara perlawanan secara fisik. Ya. Itu jadi ada dua aspek utama terkait pengembangannya. Yang pertama pengetahuan, yang kedua aspek bilang. Bagus ya Pak Mahmud aspek pengembangannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Mahmud, saya ingin tahu terkait bagaimana rancangan pembelajaran yang sudah Bapak siapkan atau yang rencana ingin Bapak terapkan di kelas nanti. Misalkan terkait strategi apa yang akan digunakan, model pembelajaran apa yang Bapak gunakan, dan juga nanti metode pembelajaran apa nih yang akan Bapak terapkan di kelas nanti. Oke, yang akan saya terapkan strategi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Ya. Nah, di sini aspek diferensiasi melalui konten, kemudian juga proses dan juga satu lagi adalah tentang hasil ya. Oke, tentang hasil. Sedangkan model pembelajaran yang akan saya gunakan berbasis masalah ya. Model pembelajarannya yaitu
model discovery learning, dan nanti akan saya padukan dengan metode pembelajaran, diantaranya ada diskusi, kemudian ada tanya jawab, kemudian ada juga penugasan. Bagus ya. Jadi strategi yang akan kita terapkan itu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang kita ketahui bersama kan, dengan pembelajaran berdiferensiasi itu kita berharap gitu ya bisa mengakomodir semua kebutuhan dari murid-murid kita. Mulai dari tadi kan Bapak udah fokusnya ke diferensiasi kontennya dan juga ke diferensiasi prosesnya. Terus juga model pembelajaran yang kita gunakan sudah sudah pembelajaran abad 21 gitu namanya. Jadi pembelajaran yang berbasis masalah gitu. Contohnya dengan menggunakan model discovery learning yang dipadukan dengan diskusi kelompok. Sudah bagus sekali ya Pak Mahmud. Yang rencana yang akan Bapak terapkan di kelas nanti. Nah, kalau dari aspek penilaian nih, yang akan Bapak nilai aspek apa saja nanti dalam proses pembelajaran itu? Iya. Nah, untuk aspek penilaian, saya akan menggunakan 3 aspek penilaian ya. Yang pertama penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian sikap ya. Kemudian yang ketiga penilaian keterampilan. Bisa lebih dijelaskan lebih rinci nanti apa yang akan Bapak nilai dalam pengetahuannya, apa yang menjadi patokan Bapak dalam penilaian sikap, dan apa yang menjadi patokan Bapak nih dalam penilaian keterampilan ke anak. Ya. Yang saya fokuskan dalam penilaian pengetahuan, saya menyiapkan tes sumatif di akhir pembelajaran ya. Tes sumatif. Kemudian dengan tes sumatif itu kita bisa mengukur kemampuan siswa sejauh mana siswa bisa memahami materi, kemudian juga mendapatkan nilai berapa sesuai dengan kemampuan mereka dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua ada penilaian sikap, dilaksanakan selama proses pembelajaran dengan instrumen observasi ya, instrumen observasi yang sudah disampaikan. Dan untuk aspek penilaian keterampilan, saya akan melihat penampilan mereka dalam mengerjakan LKPD berbasis masalah, lembar kerja siswa yang berbasis masalah yang diberikan tiap kelompok itu. Saya juga melihat bagaimana cara mereka mempresentasikannya hasil diskusi kelompoknya. Apakah sudah menghasilkan diskusi kelompok dengan baik atau tidak. Bagus ya, jadi sudah lengkap nih aspek penilaiannya, mulai dari penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan juga ada penilaian keterampilannya. Bagus sekali ya Pak Mahmud. Ya. Nih, kira-kira nanti Pak Mahmud rencananya akan melakukan pembelajarannya di kelas mana Pak Mahmud? Oh iya, untuk rencana yang saya lakukan pembelajarannya yaitu di kelas 12.6. Pada hari kelas apa? 12 pada hari 6 di kelas 12.6 pada hari Rabu jam ke-5 dan jam ke-6. Jadi sekitar istirahat ya Pak Mahmud ya? Setelah istirahat 10.15 ya. Iya. Baik Pak Mahmud, tak terasa ya percakapan kita mengenai praobservasi ini cukup sekian dulu. Nanti pada pelaksanaannya saya akan masuk ke kelas Pak Mahmud. Saya izin masuk untuk melihat proses pembelajaran yang dilakukan Pak Mahmud. Nanti juga ada rubrik penilaian dari saya selaku supervisor dalam menilai atau memperhatikan cara Pak Mahmud mengajar. Semoga apa yang sudah Pak Mahmud rancang, apa yang sudah Pak Mahmud rencanakan, mulai dari tujuan pembelajaran, model pembelajaran, dan juga metode pembelajarannya bisa diterapkan dengan baik ke siswanya, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Terima kasih Pak Mahmud atas waktunya. Sampai ketemu lagi di kesempatan pada observasi nanti ya Pak Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Rena Nana? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum belajar silakan untuk dipimpin doa dulu. Silakan. Berdoa. Perhatian. Siap. Baca doa dimulai. Selesai tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Firmansyah. Ya. Andia Firmansyah. Andrea Firmansyah. Ya. Yeni Saputra. Ina Priyanti.
Egi, Mawati, dan Ali. Untuk hari ini sebelum kita ke materi biar suasananya lebih hektik, masih semangat? Boleh dicek semangatnya, boleh? Semangat. Oke. Nah, 12 yaitu tentang konferensi meja. Kemudian yang pertama isinya tentang apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kalian sudah membaca isinya, kemudian hasil perjanjiannya antara perjanjian Indonesia dengan Belanda terkait dengan pengakuan kedaulatan secara de facto dan de jure. Kira-kira nih, apakah Indonesia dirugikan atau tidak? Adanya perjanjian tersebut dirugikan. Apa yang dirugikan untuk Indonesia? Apa yang dirugikan untuk Indonesia? Itu ada pembagian wilayah. Ya, diantaranya ada Sumatera, Jawa, dan Madura. Ya, itu diberikan kepada Indonesia. Sementara daerah-daerah yang lain itu dikuasai oleh Belanda. Tapi secara wilayah Indonesia dirugikan karena mengalami penyempitan wilayah. Dari adanya perjanjian tersebut sehingga berlanjut kepada perjanjian Renville. Nah, di sini diantaranya dijelaskan perjanjian Renville tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 1947. Dari perjanjian tersebut dilakukan khususan dari dua negara atau delegasi ya. Di antaranya antara Indonesia dengan juga Belanda. Yang pertama, Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Atau kepemilikan daerah antara Indonesia dengan Belanda. Walaupun sejatinya kita lihat bahwa Belanda itu bukan merupakan warga Indonesia, betul tidak? Betul. Mereka merupakan pendatang. Mereka sebagai penjajah, tetapi mereka mengklaim bahwa daerah-daerahnya itu dikuasai oleh Belanda. Tanah-tanahnya diaku sebagai milik Belanda. Maka daerah tersebut RI dengan wilayah yang diduduki oleh Belanda itu perlu dipecahkan agar Indonesia tidak dirugikan. Sehingga di sini memunculkan adanya status quo. Nah, kemarin Bapak sudah menjelaskan ya. Status quo itu artinya apa? Mempertahankan kekuasaan selama-lamanya. Karena di situ ada mempertahankan kekuasaan sehingga dilanjutkan bahwa pasukan RI yang ada di wilayah Belanda harus ditarik mundur pada waktu itu untuk meninggalkan daerah yang dikuasai Belanda. Oke, sekarang berdiri. Namanya dulu. Testingnya ya. Oke, kenapa Amerika tidak setuju terhadap kemerdekaan Indonesia pada awalnya, padahal mereka tidak menjajah Indonesia? Ada yang bisa jawab dulu tidak? Silakan, boleh berpendapat dulu. Belum Bapak jawab. Silakan. Yang mau jawab? Kenapa? Oke, jadi ya, jawabannya ada dua versi. Menurut versi Bapak ya. Yang pertama, Amerika pada waktu itu masih tergabung ke dalam kelompok sekutu. Sekutu itu negara gabungan, baik negara Eropa maupun Amerika dan sekutunya. Maka mereka tergabung dalam ABRACOM. American, British, dan Australian Common, yaitu perkumpulan negara-negara Eropa yang tergabung ke dalam blok sekutu. Ya. Pada waktu itu Amerika sebetulnya
sebelum Jepang masuk ke Indonesia, Amerika itu ingin menguasai Indonesia pada waktu itu. Tetapi Amerika pada waktu itu memiliki strategi atau taktik untuk menghalangi Jepang pada waktu itu agar tidak masuk ke Indochina dan Indonesia. Akhirnya Jepang pada waktu itu mengebom pangkalan militer Amerika Serikat. Ya. Kemudian Amerika tersebut itu akan melakukan balas dendam terhadap Jepang. Ya. Akhirnya ketika Jepang sedang menjajah Indonesia, ya, Amerika tersebut melakukan serangan dengan menjatuhkan 2 bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kegiatan hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semua. Dan silakan nanti untuk referensinya dibaca-baca kembali ya. Dan nanti untuk materi selanjutnya kita bahas pada pertemuan minggu depan. Silakan disiapkan dulu sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Mahmud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anton. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, syukur ya kalau sehat-sehat gitu. Iya. Baik Pak Mahmud, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi. Ya. Setelah Pak Mahmud kemarin melakukan pembelajaran di kelas 12.6 kan ya? Ya. Nah, dalam percakapan ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Mahmud. Nah, dengan tujuan, adapun untuk tujuan dari percakapan pasca observasi ini sebagai bentuk refleksi ataupun untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilakukan agar bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Iya. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Pak Mahmud, bagaimana nih perasaan Pak Mahmud setelah melakukan pembelajaran kemarin? Ya. Perasaan saya, Pak Anton, di awal pembelajaran yang kemarin, saya merasa grogi pertamanya. Tapi dengan berjalannya waktu ya, alhamdulillah pembelajaran bisa berjalan dengan normal. Karena jarang-jarang kita ya ketika dalam proses pembelajaran itu di video ya atau pengambilan gambar dan seperti itu, Pak. Betul ya Pak Mahmud, jadi Ya. masih manusiawi ya kalau di awal masih sempat merasa grogi-groginya ya, karena kita biasanya kan ngajar hanya sendiri aja gitu, tanpa ada orang lain yang memantau dan juga di videoin lagi gitu kan. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih Pak Mahmud, bagaimana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin? Apakah sudah sesuai dengan rancangan awal yang sudah Bapak rencanakan di awal kemarin? Ya, alhamdulillah. Untuk proses pembelajaran kemarin bisa berjalan dengan lancar, ya Pak Anton, sesuai dengan apa yang sudah saya rancang di awal. Mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian juga pembelajaran yang saya harapkan sudah tercapai dengan baik. Saya juga sudah menerapkan strategi pembelajaran, diantaranya pembelajaran yang bersifat berdiferensiasi, begitu. Nah, berdiferensiasi kan di sini ada yang sifatnya konten, kemudian dalam hal ini juga menyediakan berbagai sumber belajar ya bagi anak, dan dari buku teks, kemudian dari video pembelajaran yang bersifat interaktif, kemudian untuk memudahkan mereka memahami pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri. Gitu. Jadi emang sudah sesuai dengan apa yang direncanakan di awal ya Pak Mahmud. Iya. Mantap. Yang saya lihat juga kemarin alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana awal Pak Mahmud, tujuan pembelajarannya sudah tercapai dengan baik, begitupun dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasinya. Pak Mahmud sudah menyediakan berbagai sumber pembelajaran yang bisa menjadi referensi bagi siswa-siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, untuk model pembelajaran yang digunakan bagaimana Pak Mahmud? Adapun untuk model pembelajaran yang saya terapkan kepada siswa, saya merencanakan pada tahap awal praobservasi yang kemarin, di mana saya menggunakan model pembelajaran discovery learning, Pak Anton. Nah, atau pembelajaran berbasis masalah untuk melatih kemampuan berpikir kritis siswa di sini ya. Dalam tahapan pembelajaran saya juga menyediakan LKPD berbasis masalah. Nah, di sini sebagai penunjang mereka
dalam memahami materi ajar yang saya sampaikan. Dan alhamdulillah murid-murid saya terlihat antusias dan aktif dalam proses diskusi memecahkan permasalahan yang saya berikan, begitu. Jadi sudah sesuai rencana awal Pak Mahmud ya. Ya. Jadi sudah bisa menerapkan model pembelajaran discovery learning tersebut dengan baik gitu. Ya. Dan juga dipadukan dengan metode diskusi kelompok, sehingga kemarin juga sudah terlihat sama saya siswa dalam proses pembelajarannya aktif gitu dalam mengikuti prosesnya, dan juga mereka aktif dalam berdiskusi di dalam kelompoknya. Iya, betul. Nah, untuk selanjutnya, nah kira-kira bagaimana terkait area pengembangan yang sudah Bapak terapkan? Di awal percakapan observasi kemarin kan kita udah merencanakan nih area pengembangan apa saja yang akan Bapak fokuskan. Bagaimana hasilnya menurut Bapak? Ya. Dalam area pengembangan yang saya kembangkan atau tekankan kepada murid-murid terkait dengan yang pertama adalah aspek pengetahuan Pak Anton ya, dan sikap. Dari aspek pengetahuan, alhamdulillah dari hasil penilaian sumatif, anak-anak memperoleh nilai di atas rata-rata 75 Pak Anton, begitu. Dalam hal menunjukkan pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning atau pembelajaran berbasis masalah dipadukan dengan diskusi kelompok, kemudian bisa memudahkan murid-murid saya dengan memahami materi yang diajarkan pada hari itu. Sedangkan aspek sikap ya, murid-murid terlihat cukup aktif dalam diskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Mereka terlihat antusias selama proses pembelajaran berlangsung dan aktif bertanya kepada saya ya terkait dengan hal yang belum mereka pahami, begitu. Ya. Alhamdulillah. Jadi dari area pengembangan itu kemarin kan yang difokuskan dari aspek pengetahuan sama aspek sikap ya Pak Mahmud. Alhamdulillah keduanya sudah tercapai sesuai dengan yang Pak Mahmud harapkan. Ya, gitu. Mulai dari pengetahuannya bisa dilihat dari hasil tes akhirnya itu mereka rata-rata mendapatkan nilai 75 ke atas. Itu sudah baik ya Pak Mahmud, sudah menunjukkan bahwa pengetahuan mereka ataupun apa yang Pak Mahmud ajarkan itu sudah nerap gitu ya, di dalam diri mereka, di dalam diri siswa-siswanya. Nah, selama Pak Mahmud kemarin melakukan pembelajaran, menurut Bapak, apakah ada kekurangan-kekurangan ataupun hambatan-hambatan yang terjadi? Gitu, Pak? Oh iya, menurut saya ada Pak Anton ya, selama proses pembelajaran ada beberapa hambatan kecil yang terjadi gitu ya selama proses pembelajaran. Yang pertama, masih ada beberapa siswa yang kurang aktif di sini Pak Anton dalam mengikuti proses pembelajaran, khususnya ketika dalam tahap diskusi kelompok ya, di mana ada siswa yang masih kebingungan untuk menyelesaikan LKPD. Begitu. Siap. Jadi meskipun kita masih normal ya Pak Mahmud, meskipun kita sudah merencanakan berbagai rencana yang optimal, yang sebaik mungkin, pasti ada saja kendala ataupun hambatan yang akan terjadi dalam proses pembelajaran yang nyatanya gitu Pak Mahmud. Nah, kira-kira menurut Bapak, kenapa sih hambatan ataupun kekurangan itu bisa terjadi gitu? Ya. Menurut saya terkait dengan hambatan yang terjadi ketika proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin, ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompok. Kenapa? Karena mereka tidak terbiasa ya, tidak terbiasa dalam proses pembelajaran berbasis masalah. Ya. Ketika saya memberikan permasalahan di LKPD, masih ada beberapa siswa yang kebingungan cara mengerjakannya bagaimana. Padahal di situ sudah dijelaskan ya, langkahnya seperti apa, dimulai seperti apa, mencari referensi dan sebagainya. Tetapi mungkin anak ada beberapa saja yang kurang fokus begitu. Kemudian ada beberapa siswa yang kebingungan juga, selain mengerjakan LKPD, mereka tidak terbiasa melatih tentang berpikir atau bernalar kritisnya Pak Anton. Sehingga ketika saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbasis masalah, mereka kebingungan cara menyelesaikannya harus seperti apa begitu. Jadi intinya hambatan itu terjadi karena beberapa siswa mungkin tidak terbiasa ya Pak Mahmud mendapatkan pembelajaran berbasis masalah. Apalagi mereka tidak biasa melatih kemampuan berpikir kritisnya ataupun bernalar kritisnya. Sehingga mereka sedikit kebingungan gitu ketika memulai untuk menerapkan atau menggunakan pembelajaran discovery learning tersebut. Nah, Bapak kan barusan sudah menceritakan nih ada hambatan yang terjadi selama proses pembelajaran, mulai dari kurangnya siswa ataupun beberapa siswa kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, kira-kira
untuk kedepannya untuk meminimalisir hambatan yang terjadi ini, apakah Bapak sudah punya solusi-solusi yang jitu gitu agar hambatan ini bisa teratasi dengan baik untuk proses pembelajaran kedepannya? Oh iya, untuk meminimalisir hambatan yang terjadi selama proses pembelajaran kemarin, Pak Anton ya, saya sudah mempunyai beberapa solusi atau rencana yang akan saya terapkan untuk kedepannya kepada siswa. Yang pertama, untuk mengatasi beberapa siswa yang kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, saya mempunyai rencana akan lebih memperhatikan dan mendampingi siswa-siswi tersebut yang merasa kebingungan dalam menyelesaikan LKPD dan soal-soal berbasis masalah. Kemudian selain itu juga saya melibatkan siswa tersebut dengan peran yang sentral agar bisa berkontribusi terhadap kelompoknya sendiri. Oke, Adapun untuk kekurangan waktu yang terjadi dalam proses pembelajaran kemarin, udah di depan saya akan melibatkan beberapa murid untuk membantu saya dalam proses persiapan pembelajaran, khususnya dalam hal ini menyiapkan kelengkapan proses pembelajaran. Contoh misalnya laptop, kemudian juga infocus, kemudian alat-alat pendukung lainnya begitu. Oke, siap, Ya. Jadi Pak Mahmud sudah bagus ya, sudah punya solusi-solusi yang akan diterapkan untuk perbaikan pembelajaran ke depannya gitu. Betul. Solusinya menurut saya sih sudah cerdas juga gitu. Dimana siswa yang kurang aktif itu akan coba Pak Mahmud berikan peran gitu ya, agar dia bisa berperan penting dalam kelompoknya gitu, sehingga dia bisa ikut dalam proses pembelajarannya dengan baik dan terlibat dengan aktif gitu. Nah Pak Mahmud, kira-kira Bapak kan sudah punya solusi-solusi barusan yang diceritakan kepada saya. Kapan nih Bapak akan mengeksekusi solusi ini dan menerapkannya dalam pembelajaran? Ya, insya Allah saya akan segera menerapkan solusi-solusi rencana tersebut secepat mungkin, Pak Anton ya. Direncanakan insya Allah akan dilaksanakan minggu depan. Saya langsung aplikasikan dalam proses pembelajaran begitu. Oke, jadi akan secepatnya Pak Mahmud ya. Nanti saya tunggu kabarnya. Nanti kita bisa ngobrol kembali untuk memfollow up nih bagaimana hasil dari Pak Mahmud menerapkan solusi-solusi ini dalam proses pembelajaran. Apakah sudah berhasil, apakah sama saja gitu ya Pak Mahmud. Nah Pak Mahmud, tak terasa ya waktu sudah berjalan cukup lama kita berbincang-bincang ini. Nah di akhir pembelajaran, di akhir obrolan ini, saya ingin tahu nih bagaimana perasaan Pak Mahmud setelah kita ngobrol dalam proses ataupun kegiatan pasca observasi ini. Iya. Alhamdulillah Pak Anton, saya merasa senang bisa ngobrol dengan Bapak ya terkait dengan proses pembelajaran di kelas. Saya juga bisa mendapatkan ide ya terkait solusi-solusi untuk hambatan-hambatan yang terjadi begitu Pak Anton. Oke, jadi alhamdulillah ya, syukur kalau Pak Mahmud bisa merasa senang udah ngobrol dengan saya ngalor ngidul kemana-mana untuk perbaikan proses pembelajaran juga kan ya Pak Mahmud. Nah selain itu apa nih yang bisa Bapak dapatkan dari obrolan kita pada kesempatan kali ini? Oke, setelah saya berbincang dengan Bapak dari awal sampai akhir ya pasca observasi ini, saya banyak mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru Pak Anton ya. Di sini terkait dengan apa? Strategi pembelajaran yang bisa saya terapkan di kelas. Saya juga mendapatkan pengetahuan terkait model pembelajaran yang cocok nih diterapkan kepada siswa gitu ya. Modelnya apa? Kemudian bisa mengetahui kondisi murid tertentu. Selain itu saya juga didorong untuk aktif menemukan solusi-solusi yang dapat mengatasi hambatan yang terjadi selama pembelajaran di kelas. Begitu Pak Anton. Alhamdulillah, syukur ya kalau Pak Mahmud sudah bisa mendapatkan beberapa pengetahuan yang kita sharing terkait dengan proses pembelajaran. Karena ini merupakan apa ya, pengetahuan dan ilmu baru juga gitu bagi saya untuk bisa memberikan pembelajaran terbaik bagi murid-murid kita agar kita ataupun murid-murid kita itu bisa belajar dengan baik. Oke Pak Mahmud, cukup sekian untuk obrolan kita hari ini. Mungkin nanti kita bisa di lain waktu bisa ngobrol kembali untuk melihat hasil dari solusi-solusi Pak Mahmud. Semoga kita berdua untuk kedepannya bisa memberikan pembelajaran-pembelajaran yang bermakna bagi murid-murid kita. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Mahmud atas waktunya. Sama-sama Pak Anton. Sehat-sehat ya Pak Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baca sambil. Pencet. Ini udah betul. Sudah. Oke, terima kasih. Alhamdulillah Pak Anton sudah bisa melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi ya, dan sangat luar biasa. Terima kasih Pak Anton, luar biasa Pak Mahmud sebagai rekan sejawat Pak Anton ya, sudah bisa membantu ya, membantu kegiatan Pak Anton dalam menyelesaikan kegiatan rangkaian supervisi akademik ini. Lalu yang ingin saya sampaikan, pertama ya, saya sangat apresiatif sekali Pak Anton ya. Pak Anton sudah menjadi supervisor yang baik menurut saya. Kenapa? Karena Pak Anton tadi sudah bisa memberikan ya, pertama apresiatif kepada rekan sejawat ya. Kemudian Pak Anton fokus ya pada rekan sejawat yang sedang disupervisi ya. Artinya mindfulness ya, hadir seutuhnya dalam kegiatan tersebut. Kemudian Pak Anton terbuka, ya, rasa ingin tahunya tinggi ya. Kemudian mengajak berpikir ke rekan sejawat untuk berpikir ke depan dan menghasilkan hal-hal yang solutif ini untuk kebaikan rekan sejawat dan juga mungkin pengaruhnya pada Pak Anton sendiri. Kemudian Pak Anton juga sudah mampu menggali potensi-potensi dari supervisi atau rekan sejawat yang supervisi ya, melalui pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas atau berbobot ya, sehingga Pak Anton bisa menangkap kata-kata kunci ya yang akan nanti diperdalam untuk menjadi sebuah pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat bermakna ya, untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh rekan sejawat tadi Pak Anton. Itu apresiatifnya. Mungkin yang konstruktifnya seperti ini Pak Anton. Pak Anton kiranya perlu mengembangkan bagaimana nih. Saya belum mendengar Pak Anton memberikan penilaian sendiri Pak Anton gitu kepada rekan sejawat ya ketika disupervisi. Misalnya ada nggak hal-hal yang menurut Pak Anton dalam kegiatan supervisi kemarin gitu ya, di pas pelaksanaan supervisi ada hal-hal yang kurang tepat gitu atau yang perlu diperbaiki sesuai dengan rujukan-rujukan yang standar yang biasanya yang sudah diketahui oleh Pak Anton gitu ya. Itu mungkin perlu disampaikan ya, supaya ini juga akan menjadi umpan balik yang konstruktif buat rekan sejawat. Itu saja Pak Anton hasil observasi saya. Ya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan ya. Itulah tapi yang paling utama ada Pak Anton sudah menjadi observer yang mohon maaf, Pak Anton sudah menjadi supervisor yang baik. Ya. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak atas masukannya. Insya Allah untuk kedepannya saya akan lebih giat lagi untuk berlatih, karena kan yang namanya coaching itu kunci utamanya itu dari latihan yang sering itu ya Pak. Iya betul. Terima kasih banyak Bapak atas masukannya. Sekian kegiatan percakapan pasca observasi ini. Saya Anton Hilmansyah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.